antusias, namun masih ada unsur masyarakat yang menolaknya. Belum lagi pemerintah Belanda masih ingin menguasai negara yang baru saja mendeklarasikan kemerdekaan tersebut. Mereka berkuda bersama tentara sekutu yang akan memenangkan Perang Dunia. Bahkan kabarnya kedatangan pasukan sekutu bertujuan untuk menghilangkan hadiran Jepang di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Terjadinya di atas menyebabkan terjadinya insiden Belanda di Hotel Combaten Pekanbaru. Bendera Belanda diturunkan dari atas hotel, lalu berwarna biru. Itu dirobek-robek, diubah menjadi merah putih dan kemudian digantung lagi sambil berteriak merdeka. Setelah itu para pemuda menyita peralatan militer asing untuk digunakan dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pencegahan agresi sekutu juga dilakukan terhadap aktivitas pemuda Tiongkok di Bangkalis tentang Siapi Api. Di Bangkalis, pemuda Tiongkok membentuk tentara angkun pada pertengahan September 1945 yang datang tidak hanya dari daerah sekitarnya seperti Bandul dan Sungai Pakni, tetapi juga dari Semenanjung Malaya di bawah pemimpinan Olia Tansia. Di Siapi Api, perseteruan masyarakat lokal dengan masyarakat Tiongkok bermula ketika kelompok Tiongkok tidak mengibarkan bendera merah putih di sebelah kanan bendera Tiongkok Kuomintang seperti yang telah disepakati sebelumnya. Setelah peringatan tersebut tidak dihiraukan, pemuda tersebut merobek bendera Kuomintang. Situasi semakin tidak terkendali. Setelah beberapa hari, Kapitan Shina terbunuh tapi di markas KBR oleh pedang pemuda bernama Rival Abdin. Namun konflik baru pecah secara besar-besaran pada tanggal 12 Maret 1946. Selanjutnya ialah agresi Belanda. Apa itu agresi Belanda 1? Agresi Belanda 1 menurut buku sejarah Riau, Hoofdschrift X 1997. Pada agresi Belanda 1 di Riau, yakni suatu usaha Belanda untuk tetap menjajah Indonesia, terjadi tembak-menembak antara Indonesia dengan Belanda di perairan Indragiri Hilir, Bengkalis, dan daerah pantai lainnya. Di antara pertempuran yang terkenal adalah penyerangan ke Tanjung Kilang Pulau Durai. Tempat ini merupakan pos motor-motor patrol Belanda berkekuatan tentara 1 Leton yang bila masa bisa menambah kekuatannya dari Tanjung Batu ke Pulau Madura. Dari pulau ini pula mereka senantiasa berpatroli yang menghambat pelayaran di Indragiri, khususnya ke Singapura. Berbagai perlawanan diperlihatkan rakyat Riau. Apalagi setelah 27 Juli 1947, Belanda memblokade Maura-Maura Solo penting seperti Siak dan Indragiri. Di samping memperkuat patroli di perairan sepanjang pantai timur terutama antara Pahipahan sampai Kuala Enak. Tercatat pertempuran di Tanjung Datu selain konfrontasi di pantai Bengkalis, Selat Tonjang, Tanjung Sama, Tanjung Labu, dan Ketam Putih. Alhasil, Riau tidak dapat dikuasai Belanda pada agresi 1 tersebut. Di sisi lain, dalam rentang waktu awal kemerdekaan dan agresi Belanda 1, berbagai kekuatan militer di Riau sudah terbentuk. Pada bulan November 1945, berbagai elemen kekuatan militer Riau sudah bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat BKR sebagaimana terbentuk secara nasional. Untuk Riau, BKR dipimpin oleh Letnan II Hasan Basri yang terdiri atas 3 batalion. Kesimpulannya, menghadang pembonceng dan agresi militer Belanda, 1 adalah penolakan Indonesia terhadap tuntunan Belanda. Tujuan utama Belanda adalah menghancurkan kemampuan serangan Indonesia dan menduduki kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Belanda melakukan 3 serangan, yaitu darat, udara, dan laut. Belanda melakukan agresi militer dengan alasan aksi polisi kolonial, tetapi sebenarnya bertujuan untuk berkuasa kembali di wilayah Indonesia. Sekian dari kelompok